Saya Cynthia Rompas menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, pemungutan suara pemilu Indonesia di luar negeri sudah berjalan. Di Kuala Lumpur, Malaysia, sejumlah warga negara Indonesia yang melakukan pencoblosan membludak. Seperti inilah kepadatan yang terjadi saat proses pemungutan suara pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 11 Februari kemarin. Dari video amatir yang diterima Kompas TV, para calon pemilih berjejalan saat hendak memasuki TPS. Jumlah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus hampir seimbang, yakni masing-masing lebih dari 200.000 orang. Dan ini adalah suasana tempat pemungutan suara luar negeri atau TPS luar negeri Kuala Lumpur saat hari pemungutan suara Minggu 11 Februari 2024. Yang diambil dari akun Instagram Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Ada 223 TPS dengan 222.000 lebih daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS LN Kuala Lumpur. Antrian panjang terjadi dari mulai pintu masuk area pencoblosan. Di lokasi TPS, salah seorang warga negara Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, bercerita dirinya butuh waktu total 2,5 jam untuk menyalurkan hak suara. 2 jam diantaranya untuk mengantre, namun WNI mengapresiasi proses verifikasi data dan pencoblosan berjalan cepat. Dari pintu masuk depan hingga ke TPS-nya sendiri memakan waktu kurang lebih selama 2 jam. Namun verifikasi datanya sendiri sangat cepat karena PPLN dan juga KBRI menyediakan sekitar 300 TPS dikalikan 2 karena ada TPS 1 misalnya ada A dan juga B. Jadi ada sekitar 600 orang yang membantu untuk memverifikasi data. Jadi proses itu sendiri hanya sekitar 10 menit, kemudian kami digiring menuju TPS dan saya memilih menggunakan hak pilih saya sekitar 2 menit. Jadi totalnya sekitar 2,5 jam saya harus menghabiskan waktu untuk menggunakan hak pilih saya. Komisi Pemilihan Umum menyebut pelaksanaan pemilu di luar negeri termasuk Kuala Lumpur, Malaysia berjalan baik. KPU merinci di Kuala Lumpur ada sejumlah metode antara lain 130 kotak suara keliling dan 223 TPS. Untuk sistem TPS, KPU memastikan proses pemungutan suara tetap berlangsung tertib. Dilayani 223 TPS di satu lokasi untuk melayani pemilih sebanyak yang terdaftar ya 222.945 pemilih. Kami tentu saja belum mendapatkan laporan berapa jumlah pemilih yang hadir metode TPS kemarin. Tentu saja yang hadir kemarin di TPS LN di WTC Kuala Lumpur bisa jadi yang hadir ada yang berasal dari pemilih DPT, ada yang berasal dari pemilih DPTB, dan juga ada yang berasal dari pemilih DPK. Kebetulan saya pribadi dan Mas Idam Holik hadir di lokasi sejak hari Sabtu. Itu kalau kita pantau, teman-teman PPLN menyiapkan KL ya, menyiapkan secara serius penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Alhamdulillah sampai dengan hari ini yang kami terima laporan berjalan dengan baik. Bawaslu RI mengungkap jumlah warga negara Indonesia yang berstatus daftar pemilih khusus atau DPK mencapai 50%. DPK artinya daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Di satu sisi animo masyarakat tinggi jadi hal baik, namun banyaknya DPK disoroti Bawaslu sebagai adanya masalah dalam pemutakhiran data dan perlu dievaluasi. Tentang antisipasi ini sepertinya DPK akan lebih dari 50%. Kemungkinan lebih dari 50% daftar pemilih khusus di Kuala Lumpur. Oleh sebab itu tingkat kerawanannya apa? Surat suara, ketersediaan surat suara, dan juga bahwa
ada kerawanan yang terbukti pada saat pemutakhiran data pemilih yang tidak benar, tidak baik pada saat itu. Angka DPK yang tinggi menunjukkan adanya pemutakhiran yang kemudian itu kemungkinan besar ada problem. Nah, tapi ini bukan hanya tugasnya Komisi Pemilihan Umum, tapi tugasnya pemerintah juga yang menjamin khususnya di luar negeri tentang data penduduk dan warga negara kita yang ada di luar negeri dan juga di Indonesia. Warga negara Indonesia yang tinggal di Inggris Raya juga telah melaksanakan pemungutan suara di KBRI London pada Minggu 11 Februari 2024. Tempat pemungutan suara sudah dibuka sejak pukul 9.00 pagi waktu London dan akan ditutup pada pukul 18.00 waktu setempat. Berdasarkan data panitia pemilihan luar negeri PPLN London, jumlah daftar pemilih tetap di Inggris dan Irlandia sebanyak 4.781 orang. Selain itu terdapat DPT tambahan yang berjumlah 1.600 orang. Sedangkan penghitungan suara secara serentak akan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Di Jepang, saudara, warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 hari Minggu kemarin. PPLN menyiapkan 3 tempat pemungutan suara yang berlokasi di Balai Indonesia Tokyo. TPS dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 18.00 waktu setempat. WNI yang memilih metode datang ke TPS harus mengantre sebelum masuk ke area Balai Indonesia. Berdasarkan data PPLN Tokyo, total daftar pemilih tetap terhitung 29.434 orang. Selain datang langsung ke TPS, tersedia juga metode pemilih melalui pos yang telah dikirim melalui pos ke alamat pemilih yang memutuskan menggunakan metode ini. Di pemilu 2024, ternyata antusias pemilih menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024 begitu besar. Ini terlihat dari hasil jajak pendapat Kompas, 96,4% responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya. Penting bagi KPU memastikan pemilih dapat menggunakan haknya dengan lancar dan tanpa tekanan. Ini adalah hasil jajak pendapat Kompas pada 29 Januari hingga 2 Februari 2024. Hasilnya 96,4% responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya. Sementara sisanya 2,5% enggan menggunakan hak pilih dan hanya 1,1% responden yang masih belum tentukan pilihannya. Bagaimana fenomena pemilih mula cukup juga akan menggunakan hak pilihnya di pemilu Rabu besok gitu ya. 2024 ini, terutama pemilu presiden di 2024 ini adalah pemilu ketiga yang tidak diikuti petahana. Artinya memang orang kemudian lebih banyak penasaran gitu ya, pingin kemudian kontestasi ini, terutama dengan tingginya tingkat antusiasme orang atau pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara pemilu Indonesia di luar negeri sudah berjalan. Di Kuala Lumpur, Malaysia, jumlah warga negara Indonesia yang melakukan pencoblosan membludak. Di pemilu 2024, pemilih antusias menggunakan hak pilihnya. Kita bahas bersama anggota KPU, maksud kami Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, sehat-sehat selalu buat kita. Ya. Dan kami juga masih terus menghubungi dari anggota KPU, Pak Idam Holik, namun masih belum tersambung hingga saat ini. Mbak Titi, ini menurut analisa Anda tingkat antusiasme pemilih ini tinggi, tak hanya di Malaysia, tapi informasinya juga di Jepang dan juga di Inggris Raya. Ya, pertama Mbak Cynthia, ini di Malaysia karena kebetulan saya hadir langsung bersama kawan-kawan dari Migrant Care di Kuala Lumpur.
untuk pertama kali dalam sejarah pemilu Indonesia di Kuala Lumpur itu dikonsentrasikan di satu lokasi, yaitu di World Trade Center Kuala Lumpur. Kalau sebelumnya pada 2019 TPS luar negeri Kuala Lumpur itu ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, lalu ada di Wisma Duta atau Rumah Dinas Duta Besar, lalu juga ada di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, serta setidaknya di 35 titik begitu. Nah, pada 11 Februari lalu, hari Minggu, 235 TPS itu 23, mohon maaf. 223 TPS itu ada semua di satu lokasi, yaitu WTC Kuala Lumpur. Dan berdasarkan DPT itu tercatat sekitar 222.000 lebih. Nah, namun Mbak Cynthia, antusiasme ini adalah gabungan antara mereka yang ada di dalam DPT luar negeri Kuala Lumpur dengan yang DPK. Jadi DPK luar negeri itu adalah mereka yang tidak terdata di DPT, tapi kemudian adalah warga negara Indonesia diidentifikasi dengan paspor atau IC, immigration card begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah apakah angka partisipasinya misalnya di atas 80%? Itu tidak akan seperti itu karena setengah dari yang ada di DPT itu tadi berdasarkan keterangan Bawaslu itu kan tidak menggunakan hak pilih karena digantikan oleh yang DPK begitu ya. Tapi berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan sejumlah pemilih, memang mereka mengakui bahwa terlihat antusiasme yang lebih terasa karena tadi kumpulan massa itu ada di satu titik. Dan kalau informasi dari pemilik gedung, situasi yang cukup dingin di dalam gedung itu bisa saya rasakan ya, bisa membuat menetralisir setidaknya kondisi di dalam karena tidak terlalu panas begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Titi, kalau dilihat dari berbagai negara yang sudah melakukan ataupun memberikan hak pilihnya pada minggu kemarin, ini kan juga data dari Litbang Kompas menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia yang sangat tinggi untuk memberikan di tanggal 14 nanti. Menurut Anda, apa yang menyebabkan antusiasme ini begitu besar? Ya, pertama kita makin terbiasa dengan praktik pemilu di luar negeri. Jadi saya bertanya kepada salah satu ibu yang hadir di Kuala Lumpur ya, kenapa ibu datang pagi-pagi bawa anak mau memilih? Itu disampaikan karena itulah identifikasi keindonesiaan dia, begitu ya, ketika negara menghargai mereka yang ada di luar untuk menggunakan hak pilih dan tradisi itu kan terus berulang dari setiap 5 tahun ya Mbak ya. Dan kemudian adalah mereka ternyata punya pasangan calon presiden favoritnya. Jangan lupa sekarang ini ada 3 pasangan calon presiden favoritnya. Jadi spektrum atau daya jangkau 3 pasangan calon ini itu menyasarkan lebih banyak ya. Kalau saya tanya misalnya begini, sebelum saya tanya soal capres, biasanya langsung mereka jawab duluan ya, jagoan mereka siapa begitu. Tapi kalau ditanya soal pemilu legislatif itu jawabannya bingung, tidak tahu siapa ya calonnya begitu. Nah, ini memang disparitas yang dirasakan ketika saya melihat di Kuala Lumpur, pengetahuan mereka soal pemilu legislatif itu minim sekali, tapi mereka punya militansi terhadap dukungan pasangan calonnya. Bahkan saat antrian yang tadi Mbak lihat ya, itu padat sekali puluhan ribu orang. Saya juga sudah cukup berdebar-debar itu karena sempat ada pembatas yang roboh karena sangat banyak orang begitu. Tapi mereka saling bersaut-sautan jargon jagoannya masing-masing begitu ya saat antri. Nah, ini menurut saya memicu juga bergeraknya pemilih karena memang calon yang cukup banyak tadi. Mbak Titi, kalau ini kan hanya tinggal menunggu hari ya, hanya tinggal esok. Artinya bagaimana menurut Anda persiapan KPU saat ini? Karena kita tahu bahwa antusiasme ini akan begitu besar sekali. Iya, belajar dari pemilu di luar negeri, salah satu kendala terbesar mereka adalah kebingungan soal prosedur. Jadi mereka misalnya kalau mereka belum terdaftar di DPT, mereka harus melakukan apa? Nah, itu yang harus banyak dijelaskan oleh KPU. Karena pemilih yang belum terdaftar di DPT hanya boleh menggunakan di TPS di alamat sesuai KTP. Dan ini yang saya cek ke beberapa kawan, itu sosialisasinya belum sepenuhnya terpapar. Yang kedua, banyak potensi beredar hoax. Misal, kalau tidak menerima formulir C pemberitahuan, maka hanya akan bisa diterima kalau misalnya mereka melakukan kalau mereka namanya ada di cek dptonline.kpu.go.id. Itu benar. Tetapi walaupun mereka belum terdaftar, mereka tetap bisa menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik sesuai dengan alamat domisili hukum. Jadi intensifkan sosialisasi soal penggunaan hak pilih, terutama kategori antara
pemilih DPT, pemilih DPTB pindahan ya, dan juga pemilih DPK. Saya memberikan catatan khusus soal DPTB, Mbak, pemilih pindahan. Pemilih pindahan untuk pemilu legislatif itu di daftar pindahannya itu sudah ada kriteria surat suara apa saja yang bisa diterima. Saya menemukan di Kuala Lumpur kemarin, pemilih yang pindahan daerah pemilihan pemilu DPR, jadi dia tidak di sana, dia di Sidoarjo, harusnya kan dia tidak boleh dapat surat suara DPR ya. Nah itu masih mendapatkan surat suara DPR karena kegagapan petugas. Jadi bagaimana memastikan petugas ini tahu betul kriteria surat suara yang bisa diterima pemilih pindahan, dan yang berikut catatan pentingnya adalah mampu membedakan surat suara sah dan tidak sah. Karena temuan saya di 2019, banyak petugas KPPS yang tidak mampu membedakan secara tepat apa yang disebut dengan surat suara sah dan tidak sah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua berharap logistiknya tidak datang terlambat, logistiknya tidak kurang, logistiknya tidak tertukar. Karena kalau itu sampai terjadi tentu akan mengurangi antusiasme dan animo masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggreni, Direktur Eksekutif Perludem sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Titi.